ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan membacakan ayat-ayat yang penting yang ada dalam surah An-Nisa. Hari ini memasuki ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Nah, kita sampai pada ayat yang ke-6 hari ini, yaitu ayat yang berbunyi seperti ini. Wabtalu, dan ujilah oleh kalian, dan kalian ujilah al-yatama, anak-anak yatim itu, hatta sampai ida, apabila atau ketika balahu, mereka telah
baligh atau mereka telah sampai an-nikaha, menikah, masa menikah. Fa in maka jika anastum kalian telah melihat minhum dari mereka rusdan, petunjuk, sesuatu yang lurus, yang benar. Fadfa'u maka serahkanlah oleh kalian, maka kalian serahkanlah ilaihim kepada mereka, yakni anak-anak yatim tadi. Apa yang diserahkan kepada anak yatim itu? Amwalahum, harta-harta mereka. Wala dan janganlah takuluha kalian memakannya. Jangan kalian memakan harta anak-anak yatim yang perwaliannya ada pada kalian israfan, dengan segera, dengan cepat-cepat, dengan berlebih-lebihan. Wa bidaron, dan dengan cepat-cepat, dengan buru-buru. Ayak baru, sebelum bahwasanya mereka menjadi besar, menjadi dewasa. Jadi janganlah kalian makan harta milik anak yatim itu selagi mereka masih kecil, sehingga kalian makan dengan cepat-cepat, dengan buru-buru, berlebih-lebihan sebelum mereka mencapai usia dewasa. Ya. Wa man kana ghaniyan, waman dan barang siapa kana adalah dia, si man ini tadi, ghaniyan orang yang kaya, yang memelihara anak yatim tadi orang yang punya kekayaan, fal yasta'fif maka hendaknya dia menahan diri, jangan memakai harta milik anak yatim yang harta orang tuanya ada pada kalian. Wa man kana dan barang siapa yang adalah dia, wa man kana dan barang siapa yang kana adalah dia tadi fakiron, orang yang fakir, orang yang miskin. Kalau orang yang memelihara anak yatim tadi adalah orang yang fakir, Allah bilang falyakul maka silahkan dia makan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa idza maka ketika atau apabila dafa'tum kalian menyerahkan, apabila kalian telah sampai pada waktunya menyerahkan ilaihim kepada mereka anak-anak yatim itu amwalahum, harta-harta milik mereka, harta-harta mereka, fa ashhidu maka persaksikanlah, maka adakanlah saksi alaihim atas mereka. Wa kafa billahi, wa kafa dan cukuplah billahi dengan Allah hasiban sebagai yang menghitung. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayat ini berbicara tentang bagaimana cara kita kalau kita menjadi pengurus anak yatim di panti-panti asuhan anak yatim, atau ketika kita memelihara anak yatim di dalam rumah kita, padahal si anak tadi punya harta warisan peninggalan bapaknya yang meninggal, sementara kita yang menyimpannya. Allah menyuruh memberikan kepada anak tersebut. Kapan memberikannya? Dicoba dulu, dites dulu. Jadi ini Allah mengajari kita ngetes orang, ngetes anak tersebut. Kata Allah, wabtalu dan ujilah. Ibtala ya betalu. Ibtal kalau satu, kalau banyak ibtalu. Ya. Jadi wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Contohnya itu ayat. Wa idibtala, ya, dan ketika menguji Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, rabbuhu Allah Tuhannya Ibrahim, bikalimatin dengan beberapa perintah-perintah, kalimat-kalimat perintah. Fa'atammahunna maka Nabi Ibrahim telah menyempurnakan perintah-perintah Allah itu. Semua perintah Allah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Sampai diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya pun dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Masya Allah. Nabi Ibrahim itu contoh orang muslim yang benar-benar muslim, orang beriman yang benar-benar beriman, orang yang soleh yang benar-benar soleh.
Nah, di sini kembali sini ya. Wabatalu dan ujilah, kalian ujilah al-yatama, anak-anak yatim itu. Diuji dulu. Ini mumpung mendekati usia dewasa, kasih nak nih ya, saya kasih uang ini. Ini punya bapaknya dia padahal. Nih saya kasih uang, coba mau pakai untuk apa coba gitu. Nah, diuji dulu kalau masih belum dewasa, dikasih sedikit-sedikit. Ini anak ini bisa berbakat, bisa mengelola harta apa enggak anak ini. Pemboros apa enggak dia. Itu. Allah bilang, dan ujilah anak-anak yatim itu hatta, sampai kapan diujinya? Sampai hatta idza, ketika balahu, mereka telah mencapai an-nikaha, masa menikah. Apa ini maksud mencapai masa menikah? Ini penjelasannya ya. Sampai masa dewasa. Nih. Wabatalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim tadi. Wabatalu itu para tadi mengatakannya wahtabiru, dan ujilah. Apa yang diuji? Ukula yatamakum, akal anak-anak yatim kalian, fi afhamihim, di dalam kefahaman mereka. Mereka sudah paham apa belum bagaimana menggunakan harta. Wa sholahihim, dan diuji juga kebaikannya mereka. Fi adyanihim, dalam urusan agamanya mereka. Jadi dikasih duit digunakan untuk sesuatu yang benar menurut agama atau enggak, baik apa enggak, dipakai untuk yang baik-baik apa enggak, paham apa enggak dia, gitu. Nah, wa islahihim, dan untuk menguji kebaikan mereka terhadap amwalahum, harta-harta mereka. Kalau dikasih uang sedikit, dia hati-hati, betul. Dikasih lagi sedikit, tambah lagi sedikit, tambah, masih tetap hati-hati. Ya, baru ini bisa dipercaya ini anak ini, ya. Tuh, ikhtabaruhum. Dalam tafsir lain dikatakan ikhtabiruhum, ujilah mereka fi uqulihim, sama ini ini tafsir Ibnu Jarir, yang biru ini tafsir Al-Bahawi. Ujilah akal mereka, wa adyanihim, dan agama mereka, wa hifdzihim amwalahum, dan menjaganya mereka terhadap harta-harta mereka. Diuji, dia bisa menjaga hartanya apa enggak, bisa menjaga duitnya apa enggak. Kalau dia memakai duitnya betul, tidak menyalahi agama, berarti lulus dia. Sampai kapan diuji? Hatta idza balahun nikah, sampai ketika mereka telah mencapai usia menikah. Maksudnya idza balahul hulum, idza apabila balahu, mereka telah sampai al-huluma, masa dewasa, sudah ihtilam, sudah ya tanda dewasa gitu. Fa in anastum, maka jika kalian telah melihatnya setelah diuji kan. Fa in wajadtum, maka jika kalian sudah mendapati minhum, dari mereka anak-anak yatim tadi, wa araftum, dan kalian sudah mengerti, mengenal ya, atau absortum, kalian sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anak itu mengelola duit dengan baik, dengan benar. Kalau kalian sudah melihat minhum, dari mereka, rusdan, sesuatu yang benar, ya, sudah melihat satu kebenaran ya, atau kebenaran ini maksudnya aklan wa sholahan, mempunyai akal yang sehat dalam memegang harta, wa sholahan, dan kebaikan fiddin, dalam agama, ketika mau punya uang dipakai sesuai dengan agama apa enggak ya. Wa hifdzon lil mal, dan sudah diuji dari mereka rusdan, termasuk rusdan ini adalah selain akal yang sehat dalam menggunakan harta, kemudian kebaikan dalam urusan agamanya dalam menggunakan harta, juga wa hifdzon lil mal, dan apakah sudah bisa menjaga terhadap harta, wa ilman, dan diuji juga ilmunya, bima yuslihuhu, dengan apa yang akan membuat baik kepadanya, akan membaikkan dia. Fal buluh, maka yang namanya usia baligh adalah yakunu bi ahadin, ada pada setiap orang, pada seseorang, khamsa asyrota sanatan, usia 15 tahun. Jadi usia 15 tahun itu dalam Islam sudah termasuk usia dewasa. 15 tahun.
Ya, kalau sudah sampai 15 tahun, hukima, dihukumilah bibuluhihi dengan balighnya, kedewasaannya. Ada yang berpendapat bahwa usia dewasa dalam Islam itu adalah 15 tahun. Dari mana para ulama berpendapat seperti itu? 5 akhbarna, berdasarkan apa yang telah mengabarkan kepada kami, ya, hadis dari Nabi, yaitu hadis an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Qala, Ibnu Umar berkata, ya, uritu, telah dihadapkan aku pernah dihadapkan ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama Uhudin, pada hari perang Uhud. Jadi waktu perang Uhud ini sudah pindah ke Madinah, Nabi kan sudah hijrah ke Madinah. Kemudian perang yang pertama terjadi perang Badar, perang besar yang pertama jadi perang Badar. Habis itu perang besar kedua yang terjadi perang Uhud. Nah, waktu tahun perang Uhud aku telah dihadapkan kepada Rasulullah, wa ana, dan aku, kata Ibnu Umar, adalah ibnu, seorang anak laki-laki yang arba'a asyrota sanatan, usianya 14 tahun. Faraddani, lalu Nabi menolakku. Kamu berapa umurmu? 14 tahun. Jangan ikut perang sana. Itu. Tsumma, kemudian kata Ibnu Umar selanjutnya, muridtu, aku dihadapkan lagi, ya, dihadapkan alaihi, kepada beliau Nabi, ama, pada hari al-Khandaq, peperangan Khandaq. Wa ana, dan aku waktu itu ibnu, seorang anak laki-laki yang khamsa asrota sanatan, berusia 15 tahun. Fa ajazani, maka Nabi membolehkan kepadaku. Jadi dewasa dalam Islam itu menurut jumhur ulama itu 15 tahun. Kalau sudah usia 15 tahun dites, bisa megang uang apa enggak? Ini tes dulu sebelum diserahkan. Nah, kalau sudah ketahuan, fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kan? Nah, jadi kata Imam Al-Baghawi, wa hadza, dan ini apa? Ini bahwa dewasa itu usia 15 tahun adalah qaulu, pendapat aksari ahli ilmi, kebanyakan ahli ilmu, kebanyakan ulama. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, Imam Hanafi, mazhab Hanafiyah, ya. Mazhab Hanafi berpendapat berdasarkan imamnya, buluhul jariyati, dewasanya seorang anak perempuan, bistikmali sab'a asrota, adalah dengan sempurnanya usia 17 tahun. Dewasanya seorang wanita menurut mazhab Hanafi itu ketika wanita berusia 17 tahun. Wa buluhul hulam, sedangkan dewasanya anak laki-laki, bistikmali, dengan kesempurnaan, dengan penyempurnaan usia samania asyrota sanatan, 18 tahun. Mazhab yang lainnya 15 tahun. Mazhab Hanafi perempuan 17 tahun, laki-laki 18 tahun. Nah, kalau 18 tahun boleh menikah menurut mazhab Hanafi. Kalau perempuan sudah usia 17 tahun baru boleh menikah. Itu yang baik kata mazhab Hanafi. Jadi wa atul yatama, tadi aja depan berbunyi gitu ya, yang di depan. Wa batalul yatama, itu ya, wa batalul yatama hatta idza balahun nikah, gitu kan. Dan ujilah anak-anak yatim itu dengan memberikan sebagian hartanya, bagaimana dia bisa mengelola hartanya dengan baik, dengan benar, sesuai ajaran agama, ya. Hatta idza balahun nikah, sampai ketika mereka sudah mencapai usia dewasa. Fa in anastum minhum rusda, maka apabila kalian sudah melihat dari mereka ke sesuatu yang benar, sesuatu yang lurus,
fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Itu memang harta milik mereka, dari warisan orang tuanya, kasihkan itu ya. Ini sama, ini dalam tafsir Ibnu Jarir juga sama. Terus ada larangan di belakangnya, wala ta'kuluha israfa, dan janganlah kalian wahai para wali-wali anak yatim memakan harta milik anak yatim itu israfa, dengan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan maksudnya bi ghairi ma abahahullahu lakum, dengan selain apa yang Allah membolehkannya kepada kalian. Kalian boleh, kalau kalian mengurusi anak yatim di panti asuhan anak yatim, boleh ngambil harta-harta sedekah anak yatim itu boleh, tapi ngambilnya sedikit-sedikit aja untuk keperluannya saja. Aku nggak kerjaanku yang ngurusi anak-anak yatim ini, ya udah kamu ikut makan itu sama anak-anak yatim itu boleh itu ya. Nggak boleh israf, nggak boleh. Apalagi wabidaron, dan dengan cepat-cepat ayak baru, sebelum bahwasanya mereka dewasa. Masih kecil dia nggak ngerti duit, uangnya orang tuanya dihabiskan sama walinya. Nggak boleh. Allah melihat itu. Orang mungkin nggak melihat, tapi Allah melihat. Nanti akan ada pertanyaan di akhirat sana. Nah, siapa yang boleh makan? Dalam Islam dikasih tahu yang boleh makan ini. Pertama, wamang kana ghaniyan, dan barang siapa yang dia adalah orang yang kaya. Orang yang kaya siapa? Min wulati amwalal yatam, dari pengurus harta-harta anak-anak yatim. Ya, pengurus harta anak yatim ala amwalihim, yang mengurusi terhadap harta milik mereka. Kalau dia orang kaya, falyastafif, maka hendaknya dia menahan diri bimalihi, dengan hartanya saja yang dia pakai, an akliha, dari memakan harta milik anak yatim, bi ghairil israf, dengan tidak berlebih-lebihan, wal bidari ayak baru, dan dengan tidak cepat-cepat sebelum bahwa mereka dewasa, yaitu bima abahallahu lahu aklaha bih, dengan apa yang Allah membolehkan untuk dia si pengurus anak yatim tadi, aklaha, memakan harta milik anak yatim, bihi, dengan kebolehan dari Allah. Jadi pada prinsipnya pengurus anak-anak yatim itu boleh mengambil jatahnya anak yatim tadi yang disedekain oleh orang-orang ke panti asuhan-asuhan itu, tapi tidak boleh banyak-banyak. Tuh. Jadi kalau sedekahnya orang-orang itu setiap bulan kan ada itu sedekah dari orang-orang itu, beras berapa kintal gitu, mungkin 1 ton gitu berasnya, 10 kintal kan 1 ton. Ya, uang misalnya 10 juta atau 30 juta sebulan. Ya, kamu ngambil sedikit aja untuk keperluan kamu hidup aja. Atau untuk keperluan kalau kamu punya anak, punya istri, ya untuk keperluan makan anak-anak istrimu nggak apa-apa. Itu kalau dia kaya. Waman kana fakiron, dan barang siapa yang dia adalah orang yang fakir, falyakul bil ma'ruf, maka silakan dia makan dengan cara yang baik. Jadi apalagi kalau miskin, lebih boleh lagi. Orang kaya aja masih boleh kok, walaupun tidak dengan berlebih-lebihan dan tidak dengan cepat-cepat. Sebelum dia dewasa habisin aja, nggak boleh begitu. Ya, nah, bagi yang miskin boleh, lebih boleh lagi memakan, tapi juga tetap dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang dikenal oleh ajaran Islam. Lalu kapan menyerahkannya dan bagaimana menyerahkannya? Allah berfirman, fa idza dafa'tum ilaihim, maka apabila kalian menyerahkan harta ilaihim kepada mereka anak-anak yatim itu, amwalahum, harta-harta mereka, fa ashhidu alaihim, maka kalian persaksikanlah atas mereka. Jadi kata-kata ahli tafsir, wa idza dafa'tum ya ma'syara wulati amwalal yatama,
Dan apabila kalian menyerahkan, wahai kumpulan orang-orang yang mengurusi harta-harta anak yatim, ilal yatama, kepada anak-anak yatim, amwalihim, harta-harta mereka, ketika kalian menyerahkan harta itu kepada anak-anak yatim, fa'ashhidu alal aitam, maka persaksikanlah kepada orang lain. Jadi ambil saksi dari orang lain, 2 orang laki-laki sebagai saksi, ya, alal aitam, kepada anak yatim tadi. Berarti penyerahannya disaksikan, harus ada saksi. Wah, apalagi kalau hartanya banyak, hartanya sedikit pun tetap harus pakai saksi. Tuh. Nah, walaupun Allah berfirman di belakangnya, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai penghitung yang menghitung. Walaupun Allah tuh tahu hitungannya berapa milik anak yatim itu dan berapa yang diserahkan. Mungkin ada yang disembunyikan, ada yang tidak diserahkan karena anak enggak paham kan. Wah, dia mati masih kecil. Waktu bapaknya mati dia masih kecil. Enggak tahu bapaknya punya lahan sawit di Parenggian sana misalnya 100 hektar. Ada kebun apalagi, dia enggak ngerti. Sertifikat aja dia enggak ngerti. Nah, Islam tetap ngajarin. Ya, Allah cukup Allah sebagai yang menghitung, tapi kamu harus menyerahkan harta milik mereka kepada mereka. Kamu boleh makan dari harta itu sedikit saja, tidak boleh banyak-banyak. Tuh. Wa kafa billahi hasiba wa kafa billahi kafiyan minas syuhud, dan cukuplah dengan Allah sebagai yang mencukupi minas syuhud, dari persaksian itu. Alladzi yushhiduhum, yang mempersaksikan kepada mereka, wa ilal yatim, dan juga kepada anak yatim. Allah itu maha mengetahui, maha menghitung, ala daf'ihi, atas penyerahan penyerahan si wali tadi, malah akan harta yatimihi, anak yatimnya, ilaihi, kepada dia. Nah, ini sama dalam tafsir Ibnu Katsir juga sama. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya begini, qala Sa'id bin Jubair, telah berkata ahli tafsir Sa'id bin Jubair, wa Qatadah, dan Qatadah juga ahli tafsir dari kalangan tabi'in, itu beliau mengatakan kanal musyrikun, adalah orang-orang musyrik Mekah dahulu, yaj'alunal mal, mereka biasa menjadikan harta itu lirijalil kaibar, hanya untuk para laki-laki yang sudah gede-gede. Anak-anak enggak dikasih warisan, yang gede-gede saja yang dikasih. Dulu begitu. Dan hanya laki-laki. Wala yuwaritsunan nisa, dan mereka tidak mewariskan harta milik bapak si anak yatim itu tadi, an-nisa, kepada anak-anak perempuannya dan kepada istri dari si mati itu. Coba. Kayak begitu tuh. Kan ngawur banget itu kan? Oh, istri itu paling berhak menerima harta dari suaminya yang meninggal daripada kerabatnya yang mati ini tadi. Jadi kita harus menyesuaikan kehidupan kita dengan Al-Quran ini. Kalau kebudayaan di suatu daerah misalnya, mungkin ada di satu daerah, saya nggak tahu di daerah, kebiasaan di sini orang-orang Dayak apa orang-orang Banjar, itu kalau ada orang meninggal dunia, meninggal harta yang banyak, siapa yang berhak mendapatkan itu? Apakah juga sama seperti orang Mekah dulu? Oh, ini bapaknya nih orang kita ini, nah, ambil. Istrinya ini orang lain nih, dari suku lain, mungkin dari suku Bugis, suku Makassar, atau suku Jawa, atau suku Madura. Ini jangan kasihkan mereka, untuk kita saja. Mungkin ada yang begitu. Nah, harus dihilangkan. Saya nggak tahu kalau di sini gimana, Pak? Enggak ya? Enggak. Jadi dulu orang-orang musyrik itu begitu, anak perempuan tidak dikasih warisan, istri si mati pun tidak dikasih. Walal atfal, dan tidak pula bayi-bayi atau anak-anak kecil, tidak dikasih syai'an sedikit pun. Fa anzalallah, lalu Allah menurunkan surat ini. Ya, dulu aslinya Allah menurunkan ayat yang ke-7. Asalnya dulu orang-orang musyrik tidak memberikan harta orang yang meninggal dunia kepada istri si mati maupun kepada anak-anaknya si mati, kecuali yang laki-laki dan udah gede-gede. Kalau masih kecil-kecil nggak dapat.
Anak perempuan nggak dapat, istri si mati pun tidak dapat. Wis, nggak bisa bayangkan aku gimana itu kayak itu. Ya. Nah, terus turunlah ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidan mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafrudo. Ayat ini turun untuk menghapus hukum atau hukum adat atau hukum kebiasaan orang musyrik Mekah dahulu kala, ketika di zaman itu para wanita tidak berhak mendapatkan harta warisan walaupun dari bapaknya sendiri atau dari suaminya. Turun ayat Al-Quran ini yang aturan yang baik mestinya seperti ini. Lirrijali, bagi para laki-laki, nasibun, ada nasib, ada bagian. Nasib bahasa Indonesia, bahasa dari bahasa Arab nasibun. Nasibun artinya bagian. Lirrijali, bagi para laki-laki, nasibun, ada bagian, mimma, dari apa yang taroka, telah meninggalkan. Siapa yang meninggalkan? Al-walidani, kedua orang tuanya. Wal aqrabuna, dan apa yang telah meninggalkan harta itu para kerabat-kerabat mereka. Walin nisa'i, dan demikian juga bagi para wanita, nasibun, ada bagian juga, mimma, dari harta apa yang taroka, telah meninggalkan harta itu, al-walidani, kedua orang tuanya, wal aqrabuna, dan kerabat-kerabatnya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, dia nggak punya anak, orang mati nggak punya anak, terus hartanya kemana? Ada orang meninggal dunia meninggalkan uang 1 triliun misalnya. 1 triliun itu banyak, itu mendekati 900 miliarnya Pak Sambo. Kata berita Pak Sambo di rumahnya punya bunker untuk nyimpen duit, ditemukan, kata berita itu bener apa ora? Enggak tahu 900 miliar, tapi kata Mabes Polri enggak betul itu hoax itu katanya ya, wallahu alam, kita enggak pernah lihat sendiri juga. Ya, dan kita nggak ada kepentingan untuk melihat juga. Jadi saudara sekalian, kalau ada orang meninggal dunia meninggalkan uang 1 miliar, hanya meninggalkan seorang istri. Kalau menurut hukum zaman dulu, zaman jahiliyah, istri tadi nggak dapat bagian, Pak. Direbut itu oleh keluarga si mati. Tuh. Islam merubah aturan seperti itu. Itu tatanan kehidupan yang tidak benar. Yang benar, laki-laki ada bagian dari warisan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan perempuan-perempuan pun ada bagian dari peninggalan orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Mimma, dari apa saja yang qalla minhu, sedikit darinya, au, atau katsura, yang banyak. Harta yang sedikit pun harus diwaris, apalagi hartanya banyak, itu harus diwaris. Masing-masing anak laki-laki dapat bagian, anak perempuan juga dapat bagian. Bagiannya seberapa? Nasibam mafrudo, bagian yang telah difardukan, yang telah ditetapkan. Berapa bagiannya? Disebut pada ayat ke-8 nih. Ada nanti di belakangnya. Nah, tapi sebelum itu Allah memberitahu ini. Wa idza hadaral qismata ulul qurba, dan apabila menghadiri al-qismata, pembagian harta warisan. Siapa yang menghadiri? Ulul qurba, orang-orang yang mempunyai kedekatan, maksudnya kerabat-kerabat si mati. Kalau ada kerabat si mati ikut hadir pada waktu pembagian harta warisan,
Ya, kalau ikut hadir di sana, wal yatama, dan apabila menghadiri juga anak-anak yatim, wal masakinu, dan apabila hadir juga pada pembagian harta warisan itu orang-orang miskin, farzukuhum, maka berilah mereka minhu, dari harta warisan itu barang sedikit, wakulu, dan berkatalah kalian lahum, kepada mereka, qaulam ma'rufa, perkataan yang baik. Jadi ketika ada pembagian harta warisan, apalagi 1 triliun tadi, 1 triliun banyak, yang hadir ada kerabatnya, ada anak yatim, ada orang miskin, kasih. Itu loh, Islam mengajari kayak gitu, Pak. Kalau ada orang menyaksikan kesenangan orang lain, ya yang melihatnya dikasih. Sampai itu makanya Nabi mengajari kalau ibu-ibu ini masak makanan, baunya makan itu tercium ke tetangganya, itu tetangganya harus dikasih itu. Bapak pernah gue masak sate itu, waduh, tetangganya, wah, siapa yang masak ini ya? Nah itu harus dikasih itu. Nah, kapok pernah sampean? Ya, kalau kalian nggak mau ngasih ya sampai beli sate di luar sana sudah. Beli sate tukang sate saja itu. Nggak ada kewajiban untuk ngasih itu. Tapi kalau sampean yang masak, kata Nabi, kasih walaupun sedikit. Begitu Nabi kita ngajarinya itu. Apalagi ada pembagian duit. Ada pembagian duit, orang melihat disuruh melongo gini aja. Nggak boleh. Kasih dia barang sedikit. Itu Islam itu. Masya Allah ya. Beda dengan kita, Pak. Beda dengan kita punya aturan. Aturan Allah itu aturan yang terbaik gitu ya. Dan bagaimana selanjutnya? Jangan kemana-mana. Insya Allah kita ketemu lagi besok lagi ya. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.